periodisasi latihan gitu ya, di mana periodisasi latihan ini nanti merupakan salah satu tahapan ataupun program gitu yang mana fisioterapis, khususnya fisioterapis olahraga ini berperan gitu ya dalam periodisasi tersebut. Untuk PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Ini sudah slideshow ya? Ini untuk slide-nya jalan ya? Halo? Masih di slide 1, Ibu. Oh, masih slide 1. Kok sekarang jalan ya? Jalan, Ibu. Oke, baik. Jadi hari ini gitu ya, pada sore hari ini kita akan berdiskusi tentang periodisasi latihan. Jadi periodisasi latihan ini merupakan tahapan persiapan gitu ya, persiapan bagi seluruh para atlet yang akan melakukan kompetisi, yang akan berkompetisi. Jadi ini merupakan suatu program latihan gitu ya, program latihan yang mana untuk proses pelaksanaan latihan tersebut itu terdiri dari beberapa tahapan gitu ya. Jadi mulai dari tahapan persiapan sampai nanti ada fase yang namanya adalah unloading gitu ya, atau misalkan peralihan. Nah, jadi periodisasi latihan ini merupakan suatu perencanaan latihan dan juga pertandingan gitu yang disusun sedemikian rupa. Jadi ini perencanaan yang telah disusun di mana dalam periodisasi latihan ini nanti akan melibatkan beberapa profesi yang salah satunya ini adalah fisioterapis olahraga, khususnya seorang fisioterapis. Jadi sama ketika kita ataupun seorang fisioterapis ini berada di klinik ataupun di rumah sakit gitu ya, mereka akan berkolaborasi gitu dengan profesi yang lain, melakukan kolaborasi interprofesi. Nah, di periodisasi latihan ini atau di fisioterapis olahraga ini kita juga akan berkolaborasi gitu ya dengan profesi yang lain yang mungkin agak berbeda dengan ketika kita di rumah sakit gitu. Di sini kita akan nanti banyak berkolaborasi dengan pelatih fisiknya, kemudian pelatih utamanya, pelatih cabang olahraganya, kemudian ada nutrisionis olahraga, kemudian dokter spesialis kesehatan olahraga, kemudian ada mungkin psikolog dan juga psikolog olahraga gitu yang memang fokusnya untuk di olahraga, di mana nanti untuk periodisasi latihan ini mungkin untuk peran fisioterapi juga mungkin tidak akan sebanyak mungkin pelatih utamanya gitu ya, di mana di sini fisioterapis ini mungkin banyak lebih kayak membantu dan juga mungkin mengarahkan gitu ya para pelatihnya ini. Karena memang selama ini gitu sampai saat ini gitu ya untuk periodisasi latihan gitu ini masih sangat jarang diterapkan oleh di setiap klub-klub olahraga gitu, meskipun dia sudah termasuk yang elit, misalkan mereka sudah sampai tingkatan provinsi gitu, masih banyak sekali klub tersebut itu yang tidak melakukan ini. Ini kan sangat berperan gitu ya untuk menunjang para atletnya ini sampai dia bisa memiliki performa yang maksimal gitu dalam kondisi puncak ketika tahap pertandingan gitu ya. Nah, jadi periodisasi latihan ini suatu perencanaan latihan yang sudah diprogramkan, disusun sebagai persiapan dia mengikuti kompetisi ataupun perlombaan. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri gitu ya untuk periodisasi latihan ini dilakukan sekitar 10 sampai 12 bulan. Yang mana dalam 10 sampai 12 bulan tersebut itu terbagi menjadi beberapa tahapan ataupun periode.
Nah, untuk, tahapannya itu ada tahapan persiapan, kemudian tahapan pertandingan, dan juga tahap, pemulihan, yang mana memang untuk persiapan dan juga pertandingan ini akhirnya nanti dia masih terbagi lagi nih menjadi ada yang tahap persiapan umum dan juga, tahap persiapan khusus, kemudian yang periode pertandingan ada yang pra pertandingan dan juga pertandingan utama, gitu. Jadi selama 1 tahun, kurang lebih sekitar 1 tahun ini mereka akan menjalankan periode-periode ini gitu ya. Nah, di sini mungkin tadi sudah, apa namanya, disinggung bahwa mungkin fisioterapis memang tidak, apa namanya, dalam persiapan tersebut itu mungkin tidak terlalu besar gitu ya, tidak terlalu besar untuk perannya. Nah, tapi sebenarnya untuk fisioterapis sendiri sangat dibutuhkan dalam periodisasi latihan ini. Jadi, tadi sudah disebutkan bahwa periodisasi latihan itu kan perencanaan ya, perencanaan berbagai macam latihan, berbagai macam target yang ada selama 1 bulan gitu, yang mana ketika mereka mempersiapkan itu gitu ya, untuk mencapai kondisi atau performa yang puncak itu sebelum bertanding, terkadang ada beberapa atlet itu yang mengalami cedera ketika mereka latihan gitu ya, yang mana mungkin, apa namanya, yang sebelum-sebelumnya untuk fisioterapis mungkin ya banyak terlibatnya atau misalkan ada yang menyebutkan bahwa, fisioterapis ya nanti perannya itu nanti ketika sudah di kompetisi gitu ya, mereka jaga lapangan sebagai tim medis, kalau ada yang kecelakaan mereka ada yang cedera mereka, baru berperan gitu. Padahal dalam persiapan, dari kompetisi itu fisioterapis juga sangat penting gitu. Jadi takutnya nanti ketika mereka, apa namanya, melakukan atau berada dalam tahapan, program latihan ini, periodisasi latihan ini ada yang mengalami cedera gitu, di situ kalau ada fisioterapi ya bisa langsung ditangani gitu ya. Nah, dan juga selain dari apa namanya, untuk penanganan cedera ya gitu, kemudian, ada beberapa pelatih gitu yang memang mungkin masih, awam gitu, dia memang dikatakan pelatih. Nah, tapi ada beberapa pelatih itu yang memang, dia masih belum terlalu paham tentang periodisasi latihan ini atau bahkan mungkin ya sekedar, pernah dengar aja gitu, tapi tidak pernah diterapkan. Kemudian ada juga yang benar-benar sudah tahu, sudah paham, sudah pernah mempelajari, tapi tidak diterapkan. Jadi masih banyak gitu ya klub olahraga ini yang masih belum menerapkan periodisasi latihan ini. Sehingga ketika di situ ada fisioterapis di timnya gitu, itu bisa mengingatkan gitu ya para pelatihnya atau timnya untuk melakukan gitu, memprogramkan periodisasi latihan ini bagi para atletnya gitu ya. Nah tadi, yang pertama ini adalah tahap persiapan. Nah, tahap persiapan, jadi tahap persiapan ini, merupakan tahapan gitu yang dikembangkan, di mana dalam tahapan ini nanti yang latih gitu, yang dikembangkan ini mencakup kebugaran fisiknya atau kondisi fisik dari para atletnya gitu, yang mana untuk, apa, selain dari tahap, eee, kebugaran fisiknya atau komponen fisiknya, di sini dalam periode persiapan juga akan dilatih terkait teknik, taktik, kemudian persiapan mental maupun psikisnya gitu dalam menghadapi tahap pertandingan yang akan datang gitu ya. Jadi, di sini dari tahapan awal pun mereka sudah ada kolaborasi interprofesi gitu ya. Jadi, jadi pelatih fisik bahkan sampai ke psikologisnya, ke psikolognya. Nah, di mana untuk, tujuan dari tahap ini adalah untuk membangun dan menciptakan kondisi umum gitu ya, kondisi secara umum pada masing-masing atlet. Nah, jadi memang di persiapan ini lebih kayak ke, kemampuan dasarnya, kemampuan umum bagi semua atlet gitu ya, dalam, apa namanya, menghadapi atau mempersiapkan kompetisi yang akan dilakukan. Nah, untuk tahap ataupun periode persiapan ini akan dilangsungkan selama 6 sampai 6,5 bulan gitu. Jadi, selama 6 bulan ini mereka masih di tahap persiapan yang nantinya akan terbagi jadi 2 kategori ya, 2 tahapan. Ada yang persiapan umum dan juga persiapan khusus. Nah, yang pertama
ini untuk tujuannya gitu ya, tujuannya ini menguasai dan memperbaiki persiapan fisik umum, kemudian memperbaiki kemampuan biomotor yang dituntut nanti dalam masing-masing cabang olahraga, kemudian menumbuhkan ciri-ciri psikologis yang memang khusus gitu ya dalam cabang olahraga seperti, apa namanya, sportivitas, kemudian kerjasama ya kan, kemudian tidak pantang menyerah gitu ya dan sebagainya. Kemudian dalam persiapan ini juga nanti para atlet akan dikembangkan gitu ya untuk teknik dasar, apa namanya, dari setiap olahraganya, kemudian begitu juga dengan bagaimana sih, apa, taktiknya gitu ya ketika mereka bertanding, nanti semuanya akan diajarkan di selama 6 bulan pertama ini. Nah, yang pertama ini adalah tahap persiapan umum gitu ya. Tahap persiapan umum ini nanti sekitar, 2 sampai 4 bulan. Nah, jadi, untuk tahap persiapan umum 2 sampai 4 bulan atau nanti juga, karena misalkan 6 bulan itu bisa terbagi misalkan menjadi, 3 bulan untuk persiapan umum, 3 bulan persiapan khusus. Jadi sebenarnya untuk waktunya sendiri gitu ya di pembagian di tahap persiapan ini dikembalikan lagi dengan kondisi fisik atletnya masing-masing. Kalau misalkan ternyata di 2 bulan pertama memang untuk kondisi umumnya ini sudah benar-benar, sesuai dengan targetnya gitu, dia bisa langsung melanjutkan ke persiapan, khususnya ya. Tapi kalau misalkan ternyata dirasa selama, 2 bulan itu masih kurang, nah persiapan umum ini masih bisa dilanjutkan sampai di, apa namanya, 4 bulan pertama. Jadi bisa durasinya antara 2 sampai 4 bulan yang memang sebenarnya masing-masing atlet itu kadang-kadang berbeda gitu ya untuk pencapaian di tahap persiapan itu mungkin ada yang dia membutuhkan waktu, cepat karena mungkin dia, apa namanya, rajin dan sebagainya, tapi ada juga beberapa atlet yang mungkin memang untuk, mencapai target di tahap persiapan umum ini dia membutuhkan waktu 4 bulan. Nah, kalau misalkan dia di TPU-nya sudah 4 bulan, maka tadi kan sisa 2 bulan. Nah, itu benar-benar digenjot terkait, untuk persiapan khususnya. Nah, untuk tahap persiapan umum, dia sebenarnya itu hanya fokus gitu ya untuk meningkatkan kondisi fisik dasar. Nah, kondisi fisik dasar oleh setiap atlet itu terdiri menjadi, 3 ya, 3 komponen, itu ada daya tahan kardiovaskular, ada kelentukan atau fleksibilitas, dan juga ada kekuatan otot. Nah, sedangkan kita tahu, mungkin kalian tahu, bahwa, kondisi fisik itu kan ada banyak, komponen fisik itu kan ada banyak, ada, kecepatan, ada kelincahan, ada keseimbangan. Nah, itu kapan dilatihnya gitu kan. Nah, itu nanti. Jadi kalau misalkan, setiap cabang olahraga itu kan punya, kondisi fisik yang berbeda-beda. Maksudnya ada kemampuan fisik yang wajib dimiliki setiap cabur kan itu berbeda-beda gitu ya, kayak misalkan yang, sepak bola itu, harus karena dia anaerob ya, jadi dia harus speed-nya bagus, kemudian kelincahannya bagus ya kan, sedangkan kalau misalkan dia yang eee, apa namanya, kayak renang gitu kan, mungkin terkait otot-otot ekstremitasnya dia kekuatannya harus baik dan sebagainya. Nah, itu nanti akan dipersiapkan gitu ya, akan dilatih dan dioptimalkan ketika mereka sudah berada di tahap persiapan yang khusus. Nah, jadi selama 2 sampai 4 bulan ini gitu, untuk kondisi fisik ya hanya 3 itu, daya tahan kardiovaskular, kelentukan, dan kekuatan otot. Sehingga latihan yang diberikan atau program latihan yang mereka lakukan selama 4 bulan itu ya hanya tujuannya fokus untuk 3 itu. Nggak boleh ada latihan yang mungkin lebih mengarah ke kelincahan, mungkin ke kecepatan, ya itu nggak boleh ada di sini. Karena memang di sini yang harus dioptimalkan untuk kondisi, eee, fisik dan gitu ya. Nah, kemudian selain dari, peningkatan dari kemampuan dasar fisiknya, kemampuan fisik dasarnya, pada persiapan umum itu juga sudah diberikan latihan gitu ya terkait, elemen-elemen teknik maupun taktik dari setiap cabang olahraga. Jadi mereka sudah diperkenalkan dasar-dasar teknik latihan, dasar-dasar teknik bermain olahraganya atau permainan olahraganya, kemudian taktiknya itu mereka sudah diberikan di situ gitu ya. Yang mana, selain dari pembelajaran terkait teknik, taktik, kemudian kondisi fisik, nah di situ juga mereka sudah kayak mulai dilatih
untuk mentalnya gitu. Jadi seperti kedisiplinan, kemudian loyalitas, kerjasama antar anggota tim, sportivitas, mereka sudah mulai dipaparkan di situ, sudah mulai apa namanya diajarkan gitu ya untuk memiliki apa namanya mental yang seperti itu, untuk memiliki mental atlet yang elit gitu ya. Nah, jadi untuk yang apa namanya tahap persiapan umum itu hanya melatih ketiga itu gitu ya. Kemudian untuk di karakteristik latihannya, jadi untuk latihan kondisi fisik itu, jadi tahap persiapan itu kan tadi ada 3 ya. Ada 3 untuk latihannya, ada program latihan terkait teknik taktik dan juga kondisi fisik dasar gitu ya. Nah, untuk persentase latihannya gitu ya, jadi, untuk kondisi fisik ini dia dilakukan sekitar 60-70% dari persiapan. Nah, sedangkan kalau untuk yang teknik, taktik selama tahap persiapan umum ini mereka hanya dilatih sekitar 30 sampai, 40% gitu ya untuk bobot ataupun volume latihannya. Sedangkan untuk, latihan ini gitu ya, dia fokusnya ke apa namanya, latihan-latihan yang tujuannya untuk meningkatkan endurance-nya, fleksibilitas dan juga kekuatan otot. Nah, itu untuk yang di tahap persiapan umum, yang mana memang untuk intensitas latihan gitu, latihan yang mengarah ke 3 komponen ini, sekitar latihannya itu sekitar 60-70% gitu ya. Yang mana untuk, apa namanya, volume latihan teknik tadi sudah disebutkan itu sekitar 30-40%. Nah, nanti ketika tahap persiapan umum ini sudah mau berakhir gitu ya, kira-kira sekitar 3 minggu terakhir sebelum, apa namanya, latihan ini atau tahapan ini selesai, para atletnya ini mulai dikenali dengan latihan-latihan, yang bisa menunjang kondisi fisik lainnya selain dari 3 tadi. Misalkan seperti power, agility, speed, kemudian daya tahan otot. Jadi mereka baru dikenalkan gitu, jadi sifatnya itu masih, dikenalkan untuk latihan-latihan yang mengarah ke semuanya itu. Nah, setelah ini selesai gitu, setelah ini berlangsung sekitar 2 sampai, 4 bulan gitu ya, untuk tahap persiapan ini kita mulai masuk ke tahap persiapan khusus. Nah, di mana tahap persiapan khusus ini juga, nantinya juga akan menyesuaikan kembali ya dengan apa namanya, tahap persiapan, di umumnya gitu ya. Di mana lama latihannya ya sama gitu ya, sekitar 2 sampai 4 bulan, kalau misalkan persiapan umumnya dia sampai 4 bulan, ya berarti latihan khususnya hanya sekitar 2 bulanan dan juga seterusnya. Di mana dalam tahap persiapan khusus ini tujuannya yang pertama adalah untuk meningkatkan kondisi fisik menjadi lebih spesifik gitu ya. Di sini nanti, dalam persiapan khusus ini, latihan-latihan diberikan ini sudah sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing cabang olahraganya gitu, dengan karakteristik setiap cabang olahraga. Dan selain itu juga, dalam persiapan khusus ini nanti akan disempurnakan terkait teknik dan juga taktik dalam permainan olahraganya. Jadi di sini sudah mulai yang advance gitu ya, yang lanjutan dari tahap persiapan umum. Nah, untuk karakteristik latihannya, jadi volume latihan ini masih tinggi ya, jadi sekitar 75%, kemudian intensitas latihan masih medium gitu ya, kalau intensitas latihannya ini sekitar 70%, jadi, untuk intensitas latihan sendiri itu masih di, moderate gitu ya, kemudian pada tahapan akhir ini, tahapan program dari persiapan khusus ini, justru nanti volume latihannya mulai diturunkan. Nah, tapi ketika volume latihannya itu diturunkan gitu ya, intensitasnya ini nanti yang akan dinaikkan. Jadi misalkan sebelumnya ini latihannya dalam seminggu itu 7 kali gitu, atau misalkan 14 kali gitu ya, misalkan paginya ini adalah paginya misalkan latihan, kondisi fisik, sorenya belajar terkait teknik maupun taktik gitu selama 7 hari full gitu dalam seminggu. Nah, nanti di akhir-akhir dari tahap persiapan ini, volumenya itu mulai diturunkan. Jadi seperti misalkan, termasuk frekuensinya pun mulai diturunkan. Misalkan dari yang 14 kali dalam seminggu mencakup semuanya mungkin hanya sekitar tinggal 10 kali saja. Nah, tapi meskipun dia hanya 10 kali gitu ya, lebih, sedikit dibandingkan dengan sebelumnya,
intensitas latihannya, dosis latihannya mereka mulai dinaikkan gitu ya. Nah, jadi volumenya diturunkan tapi intensitasnya justru malah naik ya. Misalkan semulanya dia menggunakan yang moderate-nya tadi 70% gitu intensitasnya. Nah, ini naik gitu ya menjadi 80%. Nah, itu untuk karakteristik latihan di tahap persiapan khusus. Nah, setelah tahap persiapan khusus ini selesai gitu ya, berarti tahap persiapan itu sudah selesai sekitar 6 bulan pertama di awal. Nah, maka atlet ini mulai masuk ke dalam periode pertandingan atau tahap pertandingan. Nah, di mana pada tahap pertandingan ini tujuan umumnya yaitu untuk semakin mengembangkan kemampuan biomotor dan juga ciri-ciri psikologis gitu ya, sesuai dengan kekhasan cabang olahraga yang bersangkutan. Kemudian pada tahap pertandingan ini juga mereka tetap melakukan latihan-latihan untuk penyempurnaan kondisi fisiknya dan juga memantapkan teknik maupun taktik permainannya gitu. Jadi itu tujuan gitu ya, tujuan umum dari tahap pertandingan. Nah, di mana di tahap pertandingan ini nanti akan terbagi menjadi 2, ada tahap pra pertandingan dan tahap pertandingan utama. Nah, untuk tahap pertandingan ini nanti akan berlangsung sekitar 5 sampai 6 bulan gitu. Yang untuk karakteristik dari tahap pertandingan ini, intensitas latihannya, apapun itu jenis latihannya gitu ya, ini nanti dia akan meningkat. Jadi pada tadi, misalkan di TPK-nya tahap persiapan khususnya dia sudah 80%, nanti di sini semakin ditingkatkan gitu ya untuk yang di tahap pertandingan. Nah, untuk pembagiannya ini nanti ada 2 ya, ada tahap pra pertandingan dan juga pertandingan utama. Nah, untuk yang tahap pra pertandingan, jadi tahap pra pertandingan ini sekitar 2 bulan, di mana tahap pra pertandingan ini nanti untuk karakteristik latihannya gitu ya, mulai menurun gitu ya. Jadi mulai menurun sekitar 60%, tapi latihannya naik menjadi 80%. Nah, kemudian di tahap pra pertandingan ini juga ada latihan fisik dalam bentuk mempertahankan kondisi fisik yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya. Jadi dia kayak lanjutan dari latihan-latihan yang sudah ada di tahap persiapan umum gitu maupun tahap persiapan khusus. Nah, untuk bobot volume latihan sendiri, jadi kalau misalkan dia sudah masuk ke tahapan pra pertandingan gitu ya, yang paling besar di sini dilatih ini adalah terkait taktiknya. Jadi taktik itu ketika di tahapan pra pertandingan ini latihannya sudah sekitar 50% sendiri gitu. Jadi kalau misalkan totalnya 100% gitu ya, belajar tentang taktiknya ini setengahnya sendiri gitu ya. Karena untuk fisiknya di sini sudah sekitar 20%, yang mana memang untuk fisik ini kan memang sudah digenjot gitu ya, sudah dikuatkan di tahap 6 bulan pertama di tahap persiapan, sehingga untuk di tahapan pra pertandingan ini mereka sudah mulai diturunkan. Jadi mereka diharapkan di sini memang sudah punya performa fisik yang baik gitu, jadi tinggal melatih terkait taktik bermainnya gitu ya. Kemudian teknik juga diharapkan di situ memang sudah matang gitu ya teknik bermainnya di tahap persiapan. Nah, jadi kalau misalkan di tahap pertandingan ini hanya tinggal 20%-nya dan juga lain-lain ini misalkan seperti nutrisinya, kemudian terkait psikisnya, mentalnya, ini sekitar 10%. Nah, kemudian oke sebentar ya. Oke, saya lanjutkan.
Nah, jadi itu. Jadi memang kalau misalkan di tahap pra pertandingan itu mereka sudah, benar-benar fokus ke, apa namanya, taktiknya gitu ya, taktik bermain. Karena memang secara tekniknya, secara fisiknya mereka sudah benar-benar, apa namanya, sudah lulus gitu ya, sudah diharapkan sudah dalam kondisi yang puncak gitu untuk semuanya yang sudah, diberikan gitu ya, sudah dilalui di tahap persiapan. Nah, setelah dari tahap pra-pertandingan gitu ya, langsung atlet itu akan masuk di tahap pertandingan utama. Nah, tahap pertandingan utama ini nanti lama latihannya ini sekitar 3 bulan gitu ya, 3 bulan, di mana pada tahap pertandingan utama ini tujuannya itu untuk menggali potensi atlet gitu ya, untuk berkembang seoptimal mungkin. Nah, di mana memang, dalam tahap pertandingan utama ini sudah diharapkan posisi atau kondisi atlet gitu ya, ini memang mereka sudah benar-benar siap untuk melakukan kompetisi. Mereka sudah siap tempur gitu ya kalau misalnya istilahnya di olahraga. Jadi mereka sudah benar-benar siap gitu untuk melakukan, apa namanya, pertandingan gitu. Mereka sudah dalam kondisi emosional yang baik, mental yang baik, mereka sudah percaya diri, punya motivasi gitu ya. Mereka sudah siap gitu untuk menjadi pemenang. Nah, inilah yang diharapkan, ditargetkan di tahap pertandingan utama. Nah, nanti untuk di tahap pertandingan utama ini, yang mungkin tadi volume latihannya itu, sudah, apa namanya, masih tinggi gitu ya, di tahap pertandingan utama ini justru untuk volume latihannya ini benar-benar menurun tajam gitu ya. Mungkin, biasanya tiap hari, sekarang mungkin hanya 4 kali seminggu gitu ya. Jadi benar-benar sudah menurun tajam, nah tapi untuk intensitasnya justru malah naik tajam gitu ya. Jadi yang semula masih hanya sebatas 80% gitu intensitasnya, untuk yang di pertandingan utama ini mereka sudah benar-benar dalam kondisi yang, intensitasnya 90 sampai 100%. Nah, bahkan dalam tahap pertandingan utama ini, mereka sudah juga mulai dilatih untuk melakukan kompetisi. Jadi mereka apa namanya, uji coba gitu ya, mereka, di-try out untuk melakukan pertandingan. Nah, tapi pertandingannya ini memang, apa namanya, pertandingan yang, bukan dengan tujuan menang atau kalah gitu ya, tapi memang tujuannya itu untuk uji coba yang mana nanti jenis pertandingannya ini di tahap ada tahapannya gitu. Misalkan diberikan yang awal itu lawannya itu mungkin yang, eee, ringan, kemudian mungkin yang setara, kemudian mungkin dilihat lagi dengan, kalau gimana kalau mereka dikasih lawan yang sudah kuat kayak gitu. Nah, disinilah mereka mulai diuji coba, mulai dari lawan yang di bawahnya, bahkan sampai di lawan yang benar-benar kondisinya itu berada di atas mereka. Nah, jadi di sini mereka boleh, melakukan uji coba gitu ya, berkali-kali gitu ya. Nah, di sini justru mereka bisa tahu nih, oh kekurangannya itu di mana. Jadi di tahapan sini mereka tuh bisa tahu gitu ya, nggak hanya dari pelatihnya saja gitu ya yang tahu kondisi atletnya ini sejauh mana sih mereka selama ini, selama, apa namanya, latihan gitu ya selama berbulan-bulan ini performanya bagaimana, bahkan nanti dari atletnya pun tahu gitu ya kekurangannya di mana. Karena selama, 8 bulan pertama gitu mereka sudah latihan, tapi kan belum ada uji coba gitu. Jadi kita mungkin merasanya ya kayak, "Oh saya sudah dalam kondisi maksimal," gitu kan. Tapi ketika dikasih lawan yang agak berat gitu, kita ternyata tahu, "Oh saya masih kurang di sini." Nah jadi, di sini juga bisa kita jadikan sebagai tahapan evaluasi gitu ya, di tahap pertandingan utama. Nah, untuk bobot volumenya, nah karena, di ini benar-benar sudah mau masuk ke tahap pertandingan gitu ya, mau masuk ke persiapannya, kompetisinya, di sini yang benar-benar latih gitu, yang digenjot ini adalah taktiknya, yang mungkin yang tadi juga sudah sekitar 50%. Nah, kalau di tahap pertandingan utama ini, benar-benar 70%-nya ini adalah taktik bermainnya gitu ya. Sedangkan teknik sekitar 10%, mental 15%, dan fisik itu sudah sangat menurun gitu, itu hanya sekitar 5%. Nah, di sini mentalnya ditingkatin, karena di sini kan sudah ada uji coba gitu ya. Kadang ada beberapa
atlet itu yang mungkin mereka juga sudah merasa lelah gitu ya. Nah, selama 8 bulan latihan gitu kan, sudah benar-benar dalam apa namanya, fase yang jenuh gitu kan, mereka biasanya sudah, apa namanya, kangen dengan keluarga gitu kan. Biasanya kan kalau atlet kan mereka dikarantina gitu kan, kalau misalkan dia yang elit gitu ya untuk persiapan, apa namanya, pertandingan. Benar-benar sudah, kondisi psikisnya itu ya sudah di bawah gitu. Nah, disinilah peran dari psikolog kesehatannya yang sudah harus memberikan edukasi gitu kan, apa namanya, latihan untuk mengatur dan juga menjaga mental mereka supaya mereka siap kembali di, apa namanya, di, pertandingan nanti gitu ya. Nah, kemudian nanti sekitar 1 minggu sebelum hari H, ini kita sebut sebagai tahapan unloading gitu ya. Tahapan unloading yang mana, tahapan unloading ini sekitar 1 atau bahkan juga mungkin bisa juga 2 minggu kalau misalkan, dia membutuhkan yang namanya aklimatisasi ya. Aklimatisasi kayak apa namanya, adaptasi cuaca misalkan yang kalau atlet Indonesia khususnya misalkan yang, kita latihan sudah terbiasa di negara atau suhu yang hangat ya kan, kemudian ternyata kita ada, kompetisi di negara yang memiliki 4 iklim, misalkan di yang apa namanya, sedang panas atau misalkan yang sedang dingin justru. Nah, di situ kita mungkin, tahap unloading pace ini mungkin juga agak lebih di ini ya, apa namanya, lebih dilamakan gitu dan juga karena dia butuh aklimatisasi. Nah, di mana untuk unloading pace ini, eee, sekitar 1 sampai 2 minggu gitu ya untuk apa namanya, dosis latihannya itu benar-benar sudah turun tajam gitu ya, di mana tujuannya itu untuk regenerasi seluruh fungsi organisme gitu ya, regenerasi dari psikologisnya. Jadi ini benar-benar untuk, tahapan istirahat gitu ya, untuk apa namanya, regenerasi jaringan seluruhnya gitu ya, sebelum, dia, eee, kompetisi gitu. Jadi sebelum dia terjun ke babak apa, pertandingan gitu. Nah, di mana, untuk tahap penurunan beban atau unloading pace itu mereka juga sebenarnya tetap melakukan latihan gitu ya, tetap melakukan latihan, tapi memang untuk beban atau intensitas latihannya ini turun gitu, yang tadi sudah sekitar 90 sampai 100% sekarang diturunin lagi kayak bahkan lebih rendah dibandingkan dengan yang di awal gitu ya. Jadi sekarang itu hanya 50 sampai 60% saja. Jadi jangan sampai ketika atlet kalian mau bertanding gitu ya, misalkan, seminggu lagi justru malah di situ mereka di-push gitu ya, mereka dipaksa untuk latihan dengan intensitas yang tinggi, dengan durasi panjang, dengan frekuensi yang, banyak gitu. Mereka malah semakin mendekati hari H, mereka malah dipaksa latihan terus. Nah, itu yang akhirnya ketika mereka masuk di tahapan atau di waktu bertanding, mereka sudah dalam kondisi yang sangat kelelahan gitu. Selain dari kelelahan, mereka mungkin juga jenuh, ya akhirnya, resiko untuk cedera itu semakin tinggi. Ya mungkin sama kayak misalkan ketika kita mau ujian gitu ya, kita mau ujian, besok ujian gitu ya, kita baru ngafalin gitu ya, belajar itu dari semalam, ya kan, dari malam sampai subuh ya, nanti akhirnya pas jam ujian kita malah ngantuk. Nah, misalkan contohnya itu. Jadi, bener-bener harus dipersiapkan gitu ya sebelum mereka bertanding. Nah, jadi ketika 1 sampai 2 minggu sebelum pertandingan gitu ya, jadi mereka masuknya dalam tahapan yang unloading phase itu. Nah, eee, kemudian gitu ya setelah, tahap apa namanya, unloading phase itu mereka kan ada penurunan dari intensitasnya gitu ya, akhirnya mereka masuk nih ke tahapan apa namanya, tahapan pertandingan gitu. Jadi masuk ke pertandingannya mungkin sekitar 1 sampai seminggu gitu ya, 1 sampai 7 hari gitu kan. Nah, di mana, setelah kompetisi ini selesai gitu, jadi sebenarnya, ketika kompetisi ini selesai, mereka itu nggak langsung boleh kayak, apa namanya, benar-benar menikmati, kemerdekaannya gitu, menikmati kemenangannya gitu. Jadi udah menang nih, kita udah menang, alhamdulillah misalkan tanpa cedera gitu, akhirnya mereka mungkin mau, eee
liburan gitu kan, misalkan mau bener-bener hilang gitu ya dari, apa namanya, latihan. Jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi mereka tetap harus melakukan latihan gitu, dimanapun sebenarnya kalau misalkan mereka mau nggak di apa namanya, nggak gabung dengan tim itu juga tetap bisa, tapi mereka tetap diharapkan untuk tetap melakukan, latihan, khususnya untuk kondisi fisiknya gitu. Jadi mereka tetap diberikan program latihan dimanapun mereka berada, nggak harus dikarantina gitu ya, boleh sama siapa aja, dengan dosis ataupun intensitasnya ini sekitar 50% dari program latihan yang sebelumnya sudah mereka jalankan gitu. Jadi jangan sampai ketika pertandingan ini sudah selesai gitu ya, ya nanti dia akan balik lagi ke nol, jadi mereka nggak melakukan apa-apa. Nah, takutnya kalau mereka meninggalkan latihan ini gitu ya, mereka akan, eee, balik lagi nih ke kondisi awal sebelum mereka melakukan periodisasi latihan. Nah, mungkin yang ini juga sering terjadi gitu ya. Jadi ketika sudah bertanding, ya udah apa namanya, nggak latihan gitu kan, nanti ketika mau bertanding baru latihan. Nah, ini yang mungkin, salah gitu ya, yang keliru gitu, yang mungkin ini juga masih sering terjadi di sekitar kita, di tim-tim sekitar kita yang harapannya, ketika fisioterapis paham terkait periodisasi latihan ini gitu ya, fisioterapis ini bisa saling mengingatkan gitu ya, saling apa namanya, bekerja sama untuk membentuk periodisasi latihan ini bersama tim yang lainnya gitu ya. Nah, ini adalah contoh, apa namanya, untuk, program latihan gitu ya, program periodisasi latihan, yang ini contohnya diambil dari, eee, olahraga squash ya, olahraga squash yang apa namanya, diterapkan di Jawa Barat gitu. Ini pada misalkan contohnya pada tahun 2027. Bisa dilihat di situ, terbagi gitu ya menjadi, beberapa tahapan ya kan, ada mulai dari persiapan sampai kompetisi, sampai yang unloading phase ya kan. Nah, di mana dia terbagi menjadi 12 bulan ya, dari tahapan semuanya itu mulai dari Januari sampai Desember. Nah, dilihat pada bulan Januari sampai Maret itu mereka masih di tahap persiapan yang kalau misalkan, di Januari, Februari gitu kan, 2 bulan pertama mereka, di tahap persiapan umum yang dilatih fisiknya ya 3 basic kondisi fisik, ada strength kekuatannya, ada endurance dan juga ada flexibilities-nya. Kemudian tekniknya ya hanya teknik dasar yang diberikan, misalkan kalau di squash itu ada, apa namanya, drive, ada lob, ya kan, ada overhead, ada volley, dan sebagainya. Nah, jadi itu yang benar-benar diberikan di situ, gitu ya. Kemudian nanti dia masuk ke khusus kalau secara fisik mereka sudah spesifikasi sesuai dengan, apa namanya, cabang olahraga masing-masing. Misalkan pada Eee, olahraga squash ini, apa namanya, untuk jenis dari, tipe olahraganya kan ini predominan anaerob gitu ya, jadi mereka melatih power-nya, speed-nya, agility, jadi kayak mungkin sama kayak sepak bola, futsal juga seperti ini gitu ya. Kemudian tekniknya juga peningkatan teknik dasarnya, kemudian penambahan variasi-variasi, gerakannya, teknik, dasar permainannya, strateginya bagaimana, semuanya sudah dirancang di situ. Jadi selama 1 tahun ke depan, seorang atlet itu sudah tahu mereka tuh harus ngapain aja kalau misalkan sudah ada Eee, program ini gitu ya. Nah, di sini fisioterapi kita juga sudah tahu nih mereka, akan melakukan apa, kemudian kita perannya ada di mana, membantu misalkan, apa namanya, eee, jaga atau misalkan mengontrol gitu ketika mereka latihan, kalau misalkan ada yang cedera, ya di situ peran fisioterapi. Jadi benar-benar ikut andil gitu ya, ikut serta dari tahap persiapan mereka sampai ke mereka selesai kompetisi, gitu ya. Mungkin itu cukup, apa namanya, untuk periodisasi latihan untuk sore hari ini. Mungkin sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, bisa difahami nggak?
Bisa difahami ya? Halo? Halo? Bisa difahami ya? Suara saya terdengar kan? Terdengar, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Oke, insya Allah bisa ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan nggak? Belum ada, Ibu. Oke, baik. Kalau misalkan belum ada, mungkin saya lanjutkan untuk penugasannya, gitu ya. Oke, jadi setiap bentuk penugasannya, jadi setiap satu kelas itu dibagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok memilih salah satu cabang olahraga yang diharapkan dalam satu kelas itu tidak boleh ada olahraga yang sama. Nah, nanti tugasnya adalah membuat periodisasi latihan yang sudah disesuaikan dengan masing-masing cabang olahraga yang kalian pilih gitu ya di setiap kelompoknya. Mulai dari tahap persiapan bahkan sampai ke tahap transisi gitu ya, sampai tahap setelah kompetisi. Jadi nanti dibuat program latihannya apa saja, dosisnya. Nah, kemudian nanti dipresentasikan dan juga didemokan latihannya itu seperti apa saja. Gitu ya. Sudah paham untuk tugasnya? Sudah paham ya? Jelas, Ibu. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian untuk sore hari ini. Terima kasih atas waktunya.